Pada tahun 1917, di kala Perang Dunia Pertama berkecamuk, para tentara Nazi Jerman mendadak mendapat serangan dari tentara Prancis yang membuat tentara Jerman kocar-kacir. Akan tetapi, dengan semangat 45, satu persatu tentara Jerman menyambut serangan tersebut. Bahkan salah satu prajurit yang ketakutan bernama Hendrik dipaksa melawan. Namun belum juga keluar parit pertahanan, ia menyaksikan rekannya tertembak. Tidak ada waktu baginya untuk meratapi kematian sang rekan karena ia diminta sang kapten maju. Sehingga dengan berat hati ia berlari ke arah musuh melewati ledakan bom serta peluru musuh sampai ia terjatuh. Hendrik pun segera mengisi senjatanya, akan tetapi benda tersebut macet. Dengan terpaksa ia maju menghalau musuh menggunakan pisau. Sayangnya, Hendrik tewas dalam pertempuran tersebut dan jasadnya ditumpuk bersama jasad lain untuk diambil pakaiannya. Kemudian setelah itu barulah jasad-jasad tersebut dimakamkan secara layak. Lalu pakaian yang diambil dari tubuh mereka diberikan kepada para wanita Jerman supaya dicuci dan bagian yang sobek dijahit serapi mungkin. Lantas dikirim kembali ke kota Jerman di markas perekrutan tentara baru. Sementara itu, di depan gedung perekrutan, 4 serangkai pemuda yang terdiri dari Ludwig, Albert Kropp, Franz Müller, dan Paul Bohmer bersiap mendaftar menjadi tentara Jerman. Mereka pun memasuki gedung dan bergabung bersama pemuda lainnya sambil mendengarkan orasi seorang pejabat militer Jerman. Singkat cerita, mereka pun mengantri agar mendapat seragam, di mana ketika giliran Paul menerima seragamnya, ia heran ada nama Hendrik di sana. Sang petugas secepatnya merobek name tag tersebut lalu menyerahkannya lagi pada Paul. Setelah memakai seragam prajurit, mereka dilatih baris berbaris memutari kompleks sambil menyanyikan lagu kebanggaan. Tidak lama dari itu, mereka dikirim ke garis depan pertempuran. Namun saat memasuki desa, seorang dokter menghentikan mobil yang ditumpangi Paul dan rekannya karena sang dokter memerlukan mobil untuk mengangkut para korban. Mau tidak mau, semua prajurit berjalan kaki menuju medan pertempuran. Akan tetapi sebelum sampai, mereka disambut bom gas beracun dari Prancis. Seluruh prajurit bergegas memakai masker gas mereka. Paul sedikit terlambat melakukannya karena harus membantu Ludwig memasang maskernya, sehingga Paul pun dimarahi oleh sang kapten dan dihukum tetap memakai maskernya hingga tiba di benteng pertahanan. Habis itu, sang kapten perintahkan pasukan melanjutkan perjalanan dan beberapa jam kemudian mereka tiba di lokasi. Di sana, Paul disambut prajurit senior bernama Karczynski dan memberinya minuman. Lalu, Paul diperintahkan sang kapten untuk menguras air yang mengenangi parit pertahanan. Malam harinya, Paul bersama Kropp laksanakan tugas jaga pertama mereka. Sembari mengobrol, tiba-tiba Paul melihat gerakan di depan mereka. Ia pun dengan sigap melesatkan tembakan, akan tetapi selang beberapa menit tembakannya dibalas musuh tepat melewati kepala Kropp. Untungnya Kropp selamat dan mereka dihampiri Karczynski. Karczynski yang baik memberi arahan jika selesai melesatkan tembakan maka mereka harus pindah posisi 10 meter dari posisi awal. Setelah paham, keduanya melanjutkan tugas jaga, namun sialnya tiba-tiba serangan musuh kembali datang. Mereka pun bersembunyi di dalam bunker di mana Ludwig yang awalnya bersemangat menjadi tentara kini berbalik ketakutan sampai-sampai ia meminta diantar pulang kepada Paul. Jelas itu adalah permintaan di luar akal sehat. Tidak lama berselang keadaan kembali aman, tapi Karczynski memberitahu jika mereka belumlah aman karena saat pasukan artileri Prancis berhenti maka pasukan infanterinya yang akan maju. Mendengar perkataan Karczynski, para prajurit semakin ketakutan sehingga seorang prajurit memilih kabur namun terkena ledakan.
Keesokan harinya, prajurit yang tersisa menemukan Paul tertimbun puing-puing bunker dalam keadaan sehat karena puing tersebut tertahan puing lainnya. Dia pun berjalan sedikit menjauh dan dipanggil oleh Karczynski yang ada di belakangnya. Lalu Karczynski menyodorkan sepotong roti padanya. Selagi menikmati roti itu, sang kapten perintahkan keduanya memunguti doktek prajurit yang tewas. Doktek atau kalung militer itu satu persatu diambil Paul sampai ia tiba di jasad Ludwig. Di sanalah rasa sedih mulai menerpa Paul karena perang sejatinya hanyalah merenggut orang-orang tercinta. Meski demikian, Paul melanjutkan lagi aktivitasnya memunguti kalung-kalung identitas para korban dan kalung-kalung itu dikirim ke markas pusat untuk didata ulang. Lalu datanya diserahkan pada Matthias selaku ketua delegasi Jerman. Matthias yang melihat data itu berencana mengusulkan gencatan senjata karena jumlah tentara yang tewas telah mencapai angka 40.000 personil. Sedangkan di lokasi pertempuran, Karczynski dan Paul yang kelaparan terpaksa mencuri angsa milik warga Prancis. Mereka pun memasak daging angsa tersebut dan menikmatinya bersama rekan mereka. Setelahnya, mereka beristirahat sejenak sambil menunggu perintah berikutnya. Waktu itulah warga Prancis beserta anak gadisnya melewati kamp mereka. Franz yang melihat itu tanpa basa-basi menghampiri dengan maksud berkenalan. Karena Franz yakin walaupun musuh, jika Tuhan berkehendak mereka berjodoh maka akan berjodoh. Hari berikutnya, tim Karczynski ditugaskan mencari korban di gerbong kereta api. Tempat yang awalnya adalah markas pasukan Jerman sekaligus tempat untuk para wanita Jerman bekerja mencuci dan menjahit ulang pakaian tentara Jerman. Di sanalah mereka menemukan para wanita dalam keadaan tak berjiwa akibat terkena gas beracun. Sementara malam harinya, Jenderal tentara Jerman meminta ajudannya menyampaikan perintah untuk mempersiapkan pasukan di garis terdepan sebagai serangan kejut apabila pihak Prancis menolak usulan gencatan senjata. Maka atas perintah sang jenderal, subuh itu pula pasukan Jerman disiapkan dan setelah siap mereka diangkut menggunakan mobil menuju lokasi pertempuran. Kemudian dilanjutkan berjalan kaki hingga mereka tiba di parit pertahanan. Pagi harinya, Matthias gagal mendapat kesepakatan gencatan senjata karena pihak militer Prancis memberikan syarat yang tidak bisa dia putuskan sendiri dan harus menunggu persetujuan pemerintah Jerman. Maka dari itu, pasukan Jerman yang sedari tadi bersiap segera dikerahkan menyerang dan terjadilah pertempuran sengit di kedua belah pihak. Pasukan Jerman berhasil mengalahkan pasukan Prancis di bunker pertahanan pertama. Namun sayangnya kemenangan itu tidak berlangsung lama karena pasukan artileri Prancis menggempur mereka. Sehingga sang kapten perintahkan pasukan Jerman untuk mundur. Paul yang melihat Franz berteriak memanggil agar Franz ikut mundur bersama. Akan tetapi Franz yang kecanduan perang pun menolak sehingga ia digilas tank Prancis dan tewas tanpa sempat menikahi gadis Prancis. Paul secepatnya berlari tapi ia terkena ledakan. Dari kejauhan ia melihat Krupp bertempur habis-habisan tetapi tidak bertahan lama. Musuh melumpuhkannya dengan senjata pelontar api hingga tamatlah hidupnya dan tewas detik itu pula. Sementara Paul terus berlari kembali ke parit pertahanan dan bertemu Karczynski yang lagi bersemangat membombardir pasukan Prancis. Lalu sang kapten meminta Karczynski membawa semua amunisi termasuk senjata mesin mereka untuk melarikan diri. Paul, komm!
Sedangkan di gerbong kereta api tempat berlangsungnya pertemuan pihak Jerman dengan Prancis, Matthias meminta seorang prajurit agar mengirimkan tuntutan pihak Prancis pada pemerintah Jerman supaya disetujui. Sementara di medan pertempuran, Paul terjatuh di kubangan dan tepat di belakangnya berdiri seorang tentara Prancis. Namun tentara itu terkena ledakan sehingga Paul buru-buru menghampirinya lantas menikam sang tentara. Melihat musuh kejang-kejang, Paul berinisiatif menyumpal mulut si musuh dengan tanah. Sayangnya ajal musuh belumlah tiba sehingga Paul yang frustasi berniat menutup luka si musuh supaya tidak kehabisan darah. Ambil emosi, Paul berkata, "Sudah kubilang jangan bertempur, masih saja kau bertempur, matikan kau dimakan cacing." Habis itu Paul melangkah pergi meninggalkan medan pertempuran selangkah demi selangkah hingga tepat di malam hari Paul tiba di markas, di mana para prajurit sedang berbahagia karena syarat gencatan senjata yang diajukan pihak Prancis disetujui pemerintah Jerman. Tapi kebahagiaan itu tidak dirasakan oleh Paul. Dia lebih memilih mencari rekan-rekannya dan bertemu dengan Tajen yang mengalami luka tembak di bagian lutut. Kemudian Paul berkeliling mencari Karsinski dan menemukannya lagi mengantri makanan. Sebagai teman yang baik, keduanya pun membawakan Tajen makanan, namun Tajen memutuskan mengakhiri hidupnya. Di sisi lain, delegasi Jerman baru saja menandatangani perjanjian yang menandakan gencatan senjata resmi disepakati dan berlaku esok hari tepat jam 11 siang. Jenderal militer Jerman yang mengetahui hal tersebut memberi perintah kepada sang ajudan untuk menarik seluruh pasukan dan berkumpul di satu titik. Lalu di keesokan paginya, pagi-pagi sekali, Karsinski mengajak Paul mencuri makanan di rumah warga. Seperti biasa, lagi-lagi mereka kepergok si pemilik rumah dan hanya berhasil mencuri sebutir telur. Mereka kemudian memakan telur tersebut, namun dikarenakan Karsinski kebelet pipis, dia pun meminta Paul menghabiskannya. Lalu dia segera menuju semak belukar. Akan tetapi ketika selesai menunaikan kewajibannya, Karsinski dikagetkan dengan kemunculan bocah si pemilik telur dan melesatkan tembakan ke arahnya. Paul yang mendengar suara tembakan secepat kilat mencari Karsinski. Cut! Sadar jika Karsinski tidak mampu berdiri, Paul berinisiatif memapa Karsinski berjalan, di mana ketika jauh berjalan tiba-tiba dua buah mobil pasukan Jerman melintas. Namun sialnya mobil tersebut lewat begitu saja sementara keadaan Karsinski semakin memburuk yang membuat Paul terpaksa harus memikulnya. Meski berat, pada akhirnya Paul tiba di markas sambil teriak-teriak memanggil dokter. Paul meletakkan tubuh Karsinski di pembaringan hingga sang dokter datang untuk menolong, tapi nasib berkata lain karena Karsinski sudah tak berjiwa. Schwarzes Blut. Direkt in die Leber. Mendapati fakta menyakitkan itu, Paul kehilangan semangat juang yang ia miliki. Satu persatu sahabatnya pergi dan tak akan pernah kembali. Meski begitu, Paul tetap menghadiri pertemuan terakhir bersama ribuan tentara lainnya untuk mendengar pidato sang jenderal. Sebuah pidato yang meminta seluruh pasukan menyerang kembali musuh sebelum jam 11 tiba. Dan tanpa bisa menolak, mereka pun bergerak secara diam-diam, berjalan pelan seperti biasa mendekati pasukan Prancis, namun diketahui sehingga mereka dibombardir senapan mesin. Paul yang kesetanan terus maju melawan musuh-musuhnya hingga saat peluru senapannya habis, dia berduel dengan seorang tentara Prancis. Paul hampir saja kalah, namun berkat sebongkah batu dia memukul kepala lawan. Lawan pun hendak meraih pistol, tapi dengan sigap Paul mendorongnya sampai mereka terjatuh ke dalam bunker.
Saat saling tatap-tatapan, tiba-tiba satu musuh menusuk Paul dari belakang. Tusukan itu membuat Paul tidak berdaya, sedangkan musuhnya bergegas keluar bunker karena waktu gencatan senjata telah berlaku dan perang dihentikan. Paul dengan tubuh sempoyongan berjalan keluar bunker sampai ia berhasil keluar dan melihat keadaan begitu tentram. Bahkan kedua belah pihak terlihat membaur untuk mengevakuasi masing-masing korban, di mana selama perang berlangsung tercatat 3 juta personil tentara yang tewas dan hampir 17 juta korban jika kedua belah pihak digabungkan, termasuk Paul di dalamnya, hanya demi memperebutkan kepemilikan tanah, dan film pun berakhir.